Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livindra Skitenggiri, siswi dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ringkas mengenai sejarah intelektual. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan masyarakat atau bangsa dan negara, dari zaman dulu kala hingga sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, sejarah intelektual mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah serta pengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat bawah. Bagian selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual yaitu adalah karena mempunyai tujuan ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang sangat luas yang bersifat intelektual, di mana sejarah intelektual berusaha menjelaskan siapa yang menghasilkan pemikiran intelektual dan seperti apa hasil pemikiran tersebut dapat mendekati suatu ilmu sosial yang lainnya. Pada bagian ketiga membahas tentang ruang lingkup sejarah intelektual, yaitu mencakup aktivitas pikiran-pikiran manusia seperti karya filsafat, seniman penulis, kesusastraan, agama, dan ilmu pengetahuan serta kesenian. Selanjutnya mengenai tipe-tipe sejarah intelektual, yaitu tipe pertama yaitu sejarah intelektual yang mencoba mengembangkan fakta tentang siapa yang menulis apa dan bagaimana. Tipe kedua yaitu berhubungan dengan apa yang dinamakan kartografi. Terakhir, tipe penelitian. Selanjutnya pembahasan mengenai ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Ontologi juga berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam pemahaman ontologi terdapat pandangan-pandangan pokok pemikiran, yaitu ada dua, berupa yang pertama monisme. Monisme yaitu paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal-usul dan seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Kedua, nihilisme. Nihilisme yaitu sebuah doktrin yang tidak mengakui yuliditas alternatif yang positif. Kemudian pembahasan mengenai epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logis yang berarti pemikiran. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Kemudian aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Aksiologi memiliki dua inti pokok, yaitu etika atau yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika yaitu doktrin dan agama. Selanjutnya pembahasan mengenai wahyu ilahi. Wahyu ilahi adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Etimologinya dari bahasa Arab, yakni waha yang berarti mengungkapkan atau memberi inspirasi. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya. Adapun makna wahyu yang sesungguhnya adalah perintah, isyarat, ilham secara kodrati dan insting. Kemudian selanjutnya mengenai aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Aksiologi memiliki dua inti pokok, yaitu etika. Selanjutnya mengenai supranatural. Supranatural adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan baik dengan hukum alam atau ada di atas dan di luar alam. Kemudian pembahasan mengenai tentang pemikiran intelektual pada masa Prosokrates, yaitu filsafat Prosokrates, bangsa Yunani, merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani.
Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani. Menurut Barthelemy, kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan karena di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Selanjutnya yaitu lahirnya Prasokrates juga. Lahirnya Prasokrates ini juga disebabkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu. Selanjutnya filsafat pemikiran Sokrates diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran objektif, yaitu yang tidak tergantung kepada aku dan kita dalam membenarkan kebenaran yang objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang terkenal dengan metode dialektika. Nah, dialektika berasal dari bahasa Yunani yang artinya bercakap-cakap atau berdialog. Di dalam berdialog, dia akan menganalisis pendapat setiap orang yang mempunyai pendapat mengenai salah dan benar. Ia bertanya kepada negarawan, hakim, tukang, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, dari metode dialektikanya, ia menemukan dua penemuan metode, yaitu induksi dan definisi. Induksi adalah yang berarti pemikiran bertolak dari pengetahuan yang khusus, lalu ia menyimpulkannya dengan pengertian umum. Kemudian pembahasan mengenai pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Dalam perkembangan masa Helenisme ditandai dengan perubahan bentuk filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis dan membuat filsafat menjadi bagian seni hidup. Perkembangan Helenisme dalam dunia filsafat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme Romawi dan fase Helenisme. Fase Helenisme adalah yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Sedangkan fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang setelah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada kerajaan Romawi. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma, atau sampai masa penerjemahan di dunia Arab. Lanjut, secara garis besar, sifat filsafat sesudah Aristoteles atau pada masa Helenisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa etik dan masa religi. Periode etik terdiri dari 3 filsafat, yaitu Epikuros, Stoa, dan Stepis. Yang kedua, periode religi. Pada etik, agama itu dianggap sebagai belenggu yang menanamkan rasa takut dalam hati manusia. Dari berakhirnya masa kejayaan Helenisme, ada beberapa peninggalan yang dapat dilihat sesudah runtuhnya Helenisme, yaitu sebelum timbulnya masalah Helenisme, pikiran-pikiran masyarakat Yunani hanya terbebas pada cerita-cerita agama yang dibawa oleh agamawan. Yang kedua, Mesopotamia, yaitu wilayah barat yang lebih jauh. Bahasa Yunani menjadi bahasa sastra dan kebudayaan. Terakhir, sejarah pemikiran Cina. Perkembangan awal filsafat Cina berdasarkan penemuan arkeologis Cina kuno itu sudah ada sebelum periode Neolitik atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, baik di sebelah timur laut dan barat laut. Terakhir, mengenai ciri-ciri filsafat Cina. Pertama-tama yaitu karena masalah politik dan pemerintah merupakan merupakan masalah sehari-hari yang tidak dapat dihindarkan, maka filsafat Cina berkecenderungan mengutamakan kepemilikan praktis berkenaan dengan masalah dan kehidupan sehari-hari, dengan perkataan lain yang cenderung mengarahkan pada dirinya.
Yang kedua adalah filsafat Cina bertolak dari semacam humanis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.